Transportasi publik yang terintegrasi menjadi penanda berkembangnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di era 10 tahun jabatan Presiden Joko Widodo, sejumlah transportasi publik baru hadir untuk menunjang berbagai kemudahan mobilitas masyarakat. Di Jakarta sendiri, Jokowi merealisasikan proyek strategis nasional atau PSN berupa lintas rel terpadu atau LRT yang melintasi Jakarta, Bogor, Depok hingga Bekasi sejak 28 Agustus 2023 lalu. Hingga 1 tahun telah beroperasi, LRT banyak dipilih oleh masyarakat Jabodetabek untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Total ada 18 stasiun LRT Jabodetabek yang beroperasi dalam relasi Cibubur Line dan Bekasi Line. Pada Senin, 14 Oktober 2024, Warta Kota menyambangi stasiun LRT Duku Atas BNI. Masuk melalui Jalan Setiabudi Tengah, nampak ada banyak pengemudi ojek online yang berjajar untuk menunggu penumpang LRT keluar dari stasiun. Mereka juga berkumpul di area tempat ojek online menunggu. Setelah selesai mengantar penumpang masuk, sementara untuk masuk ke dalam peron, stasiun LRT Duku Atas BNI menawarkan 2 pilihan, yakni melalui tangga manual dan eskalator. Area peron LRT sendiri berada di jalan layang, sehingga perlu menaiki eskalator sebanyak 2 kali. Sebelum masuk ke area peron, calon penumpang akan terlebih dahulu diminta melakukan tap card e-money di mesin yang sudah disediakan. Ada lebih dari 5 mesin tap card yang dipasang di sejumlah titik pintu masuk. Setelah masuk, nampak area LRT tersebut terpasang rambu-rambu penunjuk dengan tanda panah yang jelas untuk mengantarkan calon penumpang menuju peron keberangkatannya. Panah dan keterangan itu berwarna biru tua dan kuning, sehingga bisa terbaca dengan jelas. Selain itu, ada sejumlah papan pengumuman yang dipasang untuk informasi seputar jadwal keberangkatan, perubahan operasional, hingga hal lain seputar LRT. Tanaman hias dan tempat sampah juga tersebar di sisi kanan dan kiri stasiun. Begitu juga dengan fasilitas publik lain seperti tenan makanan, musola, hingga kamar mandi. Stasiun LRT juga tidak seramai komuter lain. Hanya ada puluhan orang yang naik pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga kesan bersih dan rapi menjadi impresi yang menggambarkan suasana stasiun LRT Duku Atas, meskipun beberapa bagian sedang direnovasi. Petugas keamanan dan customer service juga membantu memberikan pelayanan bagi calon penumpang yang tak mengerti arah. Sementara itu, jadwal waktu keberangkatan antara satu kereta dengan kereta lain hanya berkisar 5 hingga 10 menit. Area kereta pun tidak penuh sesak dan berdesak-desakan. Bahkan pada jam-jam tertentu, penumpang yang naik bisa sepenuhnya mendapatkan tempat duduk. Salah satu penumpang setia LRT bernama Tari mengaku sangat terbantu dengan kehadiran LRT yang dirasa sangat memudahkan mobilitasnya sehari-hari dari Jakarta ke Bekasi. Kalau LRT aku nggak terlalu tapi ngebantu juga sih untuk ke arah. Kayak saya kan di Pondok Gede kan, yang susah aksesnya gitu, maksudnya dari komuter lain juga susah jauh, tapi LRT lumayan gitu. Akan memasuki turun di TMI tinggal naik Gojek nyampe. Kalau dari stasiun Bekasi kan ke rumah juga lumayan jauh kan, jadi enakan dari LRT sih lebih cepat. Menurut Tari, meskipun ia harus menggunakan jasa ojek online, namun dirinya tetap akan memilih LRT karena waktu keberangkatan yang tepat dan fasilitasnya yang bersih. Selain itu, ia menyebut jika LRT membuatnya tidak harus berdesakan dan berkali-kali transit.
Praktis, hal tersebut sangatlah memudahkan kehidupannya. Tapi lebih enak sih bagaimana? Lebih enak karena tidak berdesakan atau bagaimana itu satu. Kemudian untuk perjalanannya lebih cepat, tepat waktu atau bagaimana Mbak? Lebih cepat sih. Oh, lebih cepat. Waktunya juga tepat gitu. Tepat waktu tidak mengulur gitu ya. Dijaga terus lebih apa ya, meluas lagi biar lebih enak lagi. Mungkin lebih diperluas lagi kali ya. Perbanyak public transport lah. Gitu. Yang mengintegrasikan dari satu tempat ke tempat lain gitu ya Mbak ya. Oke, kalau untuk harga nggak ada keberatan mungkin Mbak atau kayak gimana? Enggak. Aku sih nggak ini. Yang penting enak aja, lebih nyaman, lebih enak, harganya mah terus nyesuaiin aja lah. Siap. Adapun penumpang lain bernama Salwa mengaku baru pertama kali menggunakan LRT untuk pergi ke Halim. Dia memanfaatkan LRT karena jarak antara rumahnya ke Halim sangatlah jauh. Sementara ia hendak pergi ke Bandung menggunakan kereta cepat. Mau naik ke Halim ini gimana nih kesan pertama Mbak Salwa? Cukup enak sih, gampang, rambu-rambunya gampang dilihat, terus sepi juga, dan ya enak aja sepi. Oke. Berarti tapi pengguna KRL juga atau pengguna transportasi lain nggak? KRL juga. Ya, dari KRL Sudirman. Oke, Transjakarta juga berarti. Iya. Nah, menurut Mbak Salwa sendiri dibandingkan dengan LRT, KRL, Transjakarta dan juga LRT yang sekarang Mbak Salwa mau naikin gimana nih? Mungkin lebih enak LRT sih ya, soalnya dari segi rame pengunjung dan juga yang lain-lain juga enakan LRT. Bersih juga. Oke, kalau misalkan untuk harga tarif gimana nih Mbak? Tarif aku kurang tahu juga sih ya, sebenarnya kan baru pertama kali, cuman masih standar. Standar. Tapi untuk masuk tadi hanya untuk tap card atau gimana? Card doang. Berarti memudahkan. Mbak Salwa, ini harapannya apa sih untuk transportasi di Indonesia? Harapannya semoga orang-orang banyak menggunakan transportasi umum ya, jadi kayak nggak ada polusi yang mobil-mobil atau motor. Oke. Mungkin dari fasilitas ada yang perlu ditingkatin nggak Mbak? Udah bagus semua sih. Udah bagus ya. Iya. Cuman harapannya lebih diperbanyak aja biar tidak padat seperti itu ya.